Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata edisi 12 Maret 2024. Ini adalah edisi khusus liburan karena bursa sudah libur. Ini udah hari keempat bursa mengalami liburan dan kebetulan hari ini juga adalah hari pertama puasa bagi saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa. Kebetulan pada hari ini saya ada waktu kosong, saya mau sedikit mereview, membahas pergerakan saham-saham yang sedang hot dalam perdagangan hari Jumat terakhir kemarin. Dan tentunya kita akan bahas dalam kondisi udah boleh buka mata. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pertama adalah IHSG. Tentunya kondisi IHSG dibanding podcast terakhir itu sudah mengalami rebound cukup signifikan. Kalau Anda lihat di sini harga sahamnya sudah mengalami kenaikan dan pada perdagangan hari terakhir tercatat IHSG naik 0,11% dan investor asing masuk sebesar 1,2,3 triliun. Saham-saham yang paling banyak dijual lokal dan dibeli asing ada BBRI 432 miliar, BCA 253 miliar, BRIS 82 miliar. Ini saham-saham yang sangat menarik secara foreign flow. Saham apa aja yang akan kita bahas? Pertama adalah saham BBRI. Ini saham yang dibahas juga pada podcast terakhir. Pada saat itu harga sahamnya mengalami penurunan dan hari ini sudah mengalami dan pada hari terakhir naik 2% di 6350. Hal menarik lain di BBRI adalah besok pas market buka tanggal 13 Maret adalah cum date dari saham ini. Biasanya setelah cum date besoknya harga sahamnya langsung anjlok, apalagi lumayan. BBRI ini mencatatkan akan memberikan dividen sebesar Rp235. Bagi rekan-rekan yang ingat podcast terakhir, pada saat itu kami merekomendasikan untuk membeli saham ini baik bagi pengguna analisa foreign flow. Waktu itu kami jelaskan bahwa penurunan harga pada saat itu di podcast 28 Februari harga sahamnya di sini mengalami penurunan ke 6.050. Kami mengatakan udah penurunan harga 2 hari terakhir sudah sedikit terlalu cepat dalam fase profit taking. Waktu itu kami menjelaskan meskipun asing profit taking harganya udah turun terlalu banyak. Waktu itu bahkan kami jelaskan average akumulasi asing itu berapa dan harga saat itu sudah murah. Dan puji Tuhan waktu itu juga bahkan kami menyarankan buat rekan-rekan yang fundamentalis suka baca laporan keuangan untuk membeli saham ini. Mudah-mudahan rekan-rekan yang fundamentalis itu kalau mau baca laporan keuangan sudah baca dan sudah beli. Kalau masih baca tentunya saya nggak menyarankan lagi rekan-rekan masih terus membaca laporan keuangan padahal harga sahamnya sudah terbang terlalu tinggi dalam 3 hari terakhir. Seperti kita lihat harganya sudah naik dan kenaikan 3 hari terakhir ini, 4 hari terakhir sejak podcast terakhir ini disertai dengan akumulasi asing yang cukup menarik. Jadi analisa foreign flow-nya asing sudah berbalik akumulasi menjelang cum date dividen dan harga dan foreign flow sudah sama-sama mendekati level tertingginya. Harga sahamnya di level tertinggi, asingnya pun sudah membeli. Artinya apa? Kalau kondisi kayak gini, pertama adalah mendekati cum date, asing memilih akumulasi. Artinya apa? Artinya asing berharap mendapatkan dividen. Jadi Anda harus hati-hati kalau ada saham-saham yang katanya bagi dividen besar seperti jebakan saham batubara tahun lalu, bagi dividennya besar tapi menjelang dividen investor asing justru jualan besar-besaran atau bandar lokalnya justru jualan besar-besaran, investor retail yang suruh dapat dividen. Biasanya bandar nggak sebaik itu. Dia jualan ke investor retail menjelang dividen, tapi bandarnya milih jualan, retailnya beli. Biasanya kalau saham gitu setelah bagi dividen harganya lanjut setelah cum date, setelah X date harga sahamnya lanjut turun dan rekan-rekan retail nyangkut seperti yang terjadi pada umumnya, terjadi seperti pahlawan bursa pada umumnya. Seperti itu. Kalau ini menjelang bagi dividen, menjelang cum date besok, investor asing melakukan pembelian. Jadi bagi yang sudah beli saya tetap menyarankan hold. Bagi yang belum beli masih baca laporan keuangan, ya saya udah nggak menyarankan beli lagi sih, seperti itu.
Cuma ya terserah, yang pasti sampai perdagangan hari terakhir investor asing masih melakukan akumulasi sebesar 431 miliar di saham ini. Saham selanjutnya yang menarik adalah saham TINS. Ini sangat menarik, sayang saya karena saya kebetulan 1,5 minggu ini sudah dalam kondisi cuti, sebenarnya saya udah nggak di kantor lagi. Harga saham TINS hari Jumat kemarin naik 20%. Ini saham yang dibandari oleh bandar asing. Ini kenaikannya cukup signifikan dan menarik. Ini adalah kalau Anda lihat di sini harga saham TINS sudah turun sejak 2023 bulan Februari. Investor asing terus melakukan penjualan dan harga terus mengalami penurunan dari 1.300 sampai 550. Ini hal yang sangat wajar tentunya. Kalau lokal terus akumulasi seperti ini, harga akan hancur apapun sahamnya, apapun fundamentalnya. Karena asing terus jualan ya harga akan hancur. Tapi dalam 2 hari terakhir, hari Kamis dan Jumat lalu, hari Kamis di sini kalau dari sistem foreign flow tanggal 7 Maret 2024 ada inflow terbesar 6 bulan terakhir. Artinya apa? Di level bawah ini investor lokal, investor retail, pahlawan bursa cut loss besar-besaran dan jual sahamnya ke asing terbesar dalam 6 bulan terakhir. Ini hari Kamis, harusnya kita masuk hari Kamis. Sayang saya sendiri nggak masuk di hari Kamis karena saya nggak tahu saham ini sampai beberapa jam lalu saya baru lihat, wah TINS sudah terbang tinggi karena saya nggak sempat analisa saham-saham baru karena sedang cuti. Dan 1 tahun terakhir dan hari Jumat harga sahamnya naik 20% dan disertai inflow terbesar 1 tahun terakhir. Jadi asing ngumpulin banyak, lokal retail cut loss besar-besaran di saham ini. Jadi ini saham yang menarik. Artinya apa? Sejak bulan Januari lalu asing terus jualan, tiba-tiba di awal bulan Maret ini asing melakukan pembelian besar-besaran dan saham ini partisipasi asingnya masih 61%, jadi masih layak untuk diperhatikan pergerakan asingnya. Kalau kita lihat secara bandarmologi, secara broker summary 2 hari terakhir, Anda lihat broker yang ngumpulin ada ZP, AI, AK, AZ, LG, BK, itu tentunya broker-broker elit, broker-broker yang biasa dipakai bandar, dan pahlawan bursa juga kompak jualan dengan broker-broker yang biasa dipakai untuk berkorban di bursa kita. Seperti itu. Jadi kesimpulannya 2 hari terakhir bandar akumulasi secara masif, pahlawan bursa berkorban demi kenaikan harga TINS. Yang menarik lain di saham ini, kalau Anda lihat broker-broker mayoritas ini average akumulasinya ada di sekitar 700 sampai 705 harga saham TINS. Kita lihat padahal harga sahamnya sudah naik dari 500-an sampai 730, tapi dalam 2 hari terakhir average akumulasinya masih Anda lihat di sini ada yang 710, 692, 719, 702. Jadi kalau di rata-rata anggaplah di 705. Jadi sebenarnya di harga saat ini di 730 nggak mahal-mahal banget karena bandarnya juga akumulasi di harga yang cukup mahal. Retailnya juga cut loss di harga yang lumayan lah, 700 beli di 1300, cut loss di 705 kan lumayan ya. Ruginya nggak gede-gede banget tentunya. Pengorbanannya nggak gede-gede banget. Seperti itu. Jadi ini menarik. Saya pribadi tertarik sama saham ini, tapi karena saya nggak terbiasa mengejar saham yang sudah terbang 2 hari berturut-turut, apalagi hari terakhir naik 20%, meskipun bandarnya akumulasi besar-besaran, saya expect nanti hari Rabu ketika market buka harganya ada koreksi dulu dikit. Kalau dikasih sama dengan modal bandarnya, mungkin saya berani masuk, walaupun ya karena saya lagi sibuk, saya nggak di depan market, tentunya saya nggak akan masuk terlalu besar di saham ini, walaupun ya saham ini saham yang sangat menarik. Kalau Anda yang nggak dalam kondisi cuti seperti saya, tentunya ini opportunity, apalagi kalau Rabu depan di diskon harga sahamnya. Selanjutnya saham Cepin, ini juga saham menarik, harganya naik 1,4%, ini bandar asing, ini kenaikan harganya, dan kalau kita pakai AI, saham ini saham yang dibandari asing, dan ada pergerakan big player menggunakan broker DB, dan Cepin ini meskipun harga sahamnya sempat terpuruk selama 1 tahun terakhir, tapi kepemilikan retail di saham ini cuma 2,8%, ini kalau AI bilang ini very good, sangat kecil, sangat bagus, dan masih mudah dan masih ringan untuk digoreng saham-saham seperti ini. Jadi saham Cepin ini apapun yang terjadi di bisnisnya nggak akan delisting dalam waktu dekat, meskipun retail nyangkut, yang nyangkut cuma 2,8% dari total saham yang ada di bursa sana.
Seperti itu. Menarik, saham ini adalah saham yang dibandari investor asing, tapi kalau Anda lihat grafik foreign flow-nya, di sini kalau Anda punya sistem foreign flow, nggak berkaitan. Seperti di sini harga sahamnya turun, tapi asingnya beli, asingnya jual lagi, asingnya beli. Di sini harga sahamnya naik, asingnya malah jualan terus, dan di sini asingnya belanja lagi. Jadi korelasinya tidak bagus, walaupun saham ini tidak dibandari, saham ini menurut AI dia dibandari oleh investor asing. Hal menarik lainnya, dan kalau kita lihat partisipasi asing beda sama TINS yang tadi 60%, ini hanya 29%. Jadi partisipasinya cukup rendah. Dan ini juga yang, jadi kenapa saham seperti ini? Karena Cepin ini kalau dilihat polanya, patternnya, bandar menggorengnya, ini memang dibandari oleh kolaborasi antara bandar asing dan bandar lokal. Jadi kolaborasi inilah yang membuat kadang sistem foreign flow bingung, karena sistem foreign flow hanya mengidentifikasi bandar yang berkewarganegaraan asing. Itu juga alasan kenapa kami merilis buat para pengguna sistem foreign flow 2.0, di mana kami punya pada sistem tersebut, sistem yang tentunya yang dari hasil riset kami, hanya kami yang punya, dan tentunya para pengguna sistem foreign flow sekarang ada namanya Foreign & Co. Foreign & Co itu adalah membaca pergerakan bandar asing dan koalisinya yang biasa digunakan di dalam negeri. Seperti itu. Dan kalau kita lihat grafiknya sangat berbeda. Foreign & Co itu yang warna merah ini. Foreign & Co ini grafiknya sangat berbeda dengan grafik foreign flow yang naik turun, dan Foreign & Co juga mengindikasikan ada akumulasi besar dalam 2 hari terakhir, dan Anda lihat di sini ada akumulasi besar 2 hari terakhir di saham Cepin. Jadi ini saham yang so far menarik, apalagi kita tahu kita mau memasuki bulan puasa. Kalau saya jadi bandar, tentunya menjelang bulan puasa adalah waktu yang menarik untuk akumulasi, karena di minggu pertama, minggu kedua bulan puasa kemungkinan CNBC, Business.com, media-media, komentator saham, analis fundamental, semua akan mengomentari kenaikan harga ayam di pasaran dan lain-lain, menariknya potensi Cepin, potensi Java, dan pada saat itu tentunya bandarnya bisa menjual lagi sahamnya ke investor retail. Kalau mereka memang cuma pengen menyerap uang retail aja, cuma pengen dapat THR aja dari tentunya kan bandar nggak dapat THR kan, retail yang dapat THR, retail dapat THR nanti diserap melalui saham Cepin ini supaya jadi THR bandar. Itu mungkin aja terjadi, yang pasti ini pergerakan menarik dalam 2 hari terakhir di saham Cepin. Kita lihat akumulasinya juga luar biasa, broker-broker elit, broker-broker bandar melakukan akumulasi besar 2 hari berturut-turut, dan kalau kita lihat bulan Februari lalu pun bandarnya melakukan akumulasi dan pahlawan bursanya masih panic selling di saham ini. Terakhir adalah saham PTPP, harganya naik 1,4% pada perdagangan Jumat terakhir, dan PTPP ini lagi dibanjiri berita-berita bagus. Katanya mau divestasi aset sebesar 3 triliun. Diprediksi oleh komentator saham, katanya kinerja PTPP bisa berlanjut tahun ini, dan tahun kemarin labanya naik 77% dan seterusnya. Jadi ada banyak berita bagus di saham PTPP ini yang membuat sahamnya tentunya menarik buat investor retail. Tapi sedikit klarifikasi buat menjelaskan, PTPP ini itu tidak ada hubungannya dengan Pak PP yang adalah bandar terbaik di bursa kita. Jadi jangan harap harga sahamnya akan kayak brand, akan kayak cuan, meskipun nama kode sahamnya PTPP. Nggak harus, dan karena ini BUMN harusnya nggak bisa diakuisisi oleh Pak PP untuk bisa digoreng seperti brand cuan. Jadi ya mudah-mudahan kalau diakuisisi tentunya bisa jadi perusahaan terbesar di Indonesia kayak gitu. Dan bedanya kalau Anda lihat PTPP ini kenapa juga nggak akan diakuisisi, karena kepemilikan retailnya sudah 56,8%. Kayak gitu, dan ini saham di bandari lokal, dan tentunya AI akan bilang kalau udah setinggi ini sangat berbahaya. Artinya apa? Artinya saham mayoritas udah di ini. Saham mayoritas udah ada di tangan para pahlawan bursa, dan tentunya pahlawan bursa berkorban tanpa tanda jasa. Biasanya saham gini akan susah bangkit lagi, karena ya sahamnya di pahlawan bursa bisanya cuma berkorban, nggak bisa ngegoreng harga kan, seperti kita ketahui. Cuma apa yang terjadi kalau saham yang katanya bagus
punya potensi tahun depan akan naik, labanya naik, tapi sahamnya sudah dimiliki oleh pahlawan bursa. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ada bandar melihat potensi itu dan oke, ini bagus, ini berpotensi, atau kalau kata trainer fundamental turnaround company gitu. Turnaround company di mana perusahaannya berubah dari krisis akan bangkit dan lain-lain. Cuma kalau itu yang terjadi, artinya apa? Artinya kepemilikan retail ini harus diserahkan ke bandar lagi. Dan menyerahkan 56,8%, ini tentunya nggak mudah. Distribusinya aja 5 tahun. Nggak akan 56 ini tiba-tiba jadi 12 dalam waktu 6 bulan, 3 bulan, apalagi 3-4 hari. Kayak gitu. Kalau itu yang mau dilakukan bandar di tengah berita baik. Pertanyaannya apa yang dilakukan bandar PTPP? Kalau kita lihat pada saat berita keluar laba meningkat, harga sahamnya loncat, udah itu turun lagi, dan kalau Anda analisa bandar teknologi pada saat itu sahamnya hanya sedang di markup bandar, dan 3 hari terakhir setelah berita itu keluar, setelah orang rekomen di mana-mana, kita lihat broker-broker bandar malah banyak melakukan penjualan. Jadi dalam 3 hari terakhir jualan bandar jualan ke investor retail memanfaatkan berita perbaikan kinerja. Dan kalau Anda lihat Januari dan Februari juga bandar terus distribusi. Jadi kalau saya melihat saham kayak gini, sebagus apapun beritanya, kalau berita itu dimanfaatkan oleh bandar untuk menjual lebih banyak lagi ke pahlawan bursa, saya sih nggak akan masuk. Saya juga nggak akan baca laporan keuangannya, nggak akan lihat proyeknya dan lain. Ngapain? Nggak ada gunanya baca laporan keuangan kalau sahamnya sedang didistribusi terus-terusan. Karena nggak jadi naik walaupun Anda baca laporan keuangan. Seperti itu. Jadi itu saham-saham yang menarik so far. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan lanjutan dari podcast terakhir pada saat itu, update aja, kami menjelaskan 2 saham menarik di podcast-podcast sebelumnya, ada saham sapi gila dan saham bundar. Pada saat itu kami request secara spesifik, kami mengatakan tolong jangan ada yang membahas di kolom komentar. Kalau ada yang bahas itu saham apa di kolom komentar, kami nggak akan memberikan saham menarik lagi di podcast selanjutnya. Dan ternyata banyak yang dengan senang hati menjelaskan, dan saya bingung juga sepertinya apa tujuan mereka. Karena kalau mereka pengen kalau mereka pengen saham menarik, tentunya at least pada podcast kemarin mereka nggak bilang apa-apa, karena saya udah secara spesifik bilang kalau dibahas kami nggak akan memberikan saham menarik. Tapi kenyataannya ada, dan jadi saya mikir jangan-jangan yang sharing-sharing ini sebenarnya tujuannya sengaja justru supaya untuk mengganggu aja, karena seperti biasa dalam beberapa tahun terakhir kerjaan kami kalau nggak diblokir, disuspend, ditutup mata, ditiru dan lain-lain, ya intinya nggak ada yang positif-positifnya lah. Kalau kita lihat para pesaing di luar sana memang nggak suka sama kami, jadi mungkin kami beranggapan yang komen itu juga sebenarnya bukan retail, bukan orang yang pengen belajar, cuma orang yang nggak suka dengan podcast kami, jadi sengaja aja buat gara-gara seperti itu wajar juga, nggak apa-apa ada hater seperti itu, ya no problem, karena itu ini mereka. Coba mungkin ide kami pada podcast ini kami nggak akan berikan saham menarik, cuma ide kami sepertinya kalau itu yang terjadi mungkin ditutup aja kolom komentarnya supaya nggak ada lagi yang nulis itu, supaya seperti biasa saham menarik Anda cari, mau beli silakan, nggak apa-apa, untung rugi nggak usah sharing, nggak usah curhat dan lain-lain. Dan nggak, yang pasti nggak ada pergerakan retail yang disebabkan karena semua memborong saham yang sama, justru menjadikan bandarnya untuk distribusi. Karena saya memang di podcast itu di konten tujuannya edukasi, bukan jualan saham, supaya bandar dan saya bisa jualan ke Anda. Memang sejak awal tujuan saya adalah edukasi. Seperti itu. Oke, Kak, bagi Anda yang setuju kalau kolom komentar di podcast selanjutnya dimatikan, silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau nggak setuju, punya saran lain, silahkan tulis lain juga di kolom komentar. Oke, terakhir, bagi rekan-rekan, tadi saya ada menunjukkan Foreign Flow 2.0,
sedikit pengumuman buat para alumni yang mungkin belum mengikuti, sistem ini sudah ada, sudah bisa Anda gunakan secara gratis oleh seluruh pengguna sistem Foreign Flow. Sebelumnya ya, yang ikut workshop kami tentunya, kalau sistem Foreign Flow tiruan tentunya nggak bisa, sudah ada di channel Telegram khusus alumni, cara update, cara menggunakannya sudah ada di situ. Seperti itu, jadi silahkan Anda update secara mandiri seperti itu. Bagi Anda yang yang udah daftar workshop, untuk ikut workshop weekend ini juga akan mendapatkan sistem yang sama. Oke, sampai sini aja buat rekan-rekan. Thank you buat rekan-rekan yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa buat rekan-rekan. See you next time.